Suara yang meminta TGUPP bentukan Anies untuk dibubarkan, bukan baru kali ini saja. Sudah semenjak beberapa tahun lalu terdengar. Sempat diberikan waktu juga untuk berbenah kalau memang tidak ingin dibubarkan. Tapi nyatanya sampai sekarang TGUPP tetap tidak bisa menunjukkan prestasi dan fungsi positifnya di DKI Jakarta. Kesabaran publik semakin menipis, apalagi kemudian masalah klasik di Jakarta tetap tidak bisa dikendalikan, tidak ada solusinya, seperti banjir, macet dan masalah global pandemi yang masih terjadi. Semua bertanya, di mana peran TGUPP? Bukannya menjawab, malah semakin kesini semakin terlihat boroknya. TGUPP yang tidak berhasil mencegah perilaku korupsi di proyek rumah DP 0 malah dengan entengnya, oknum anggotanya mengambil pekerjaan baru. Mengurusi sengketa internal partai orang lain sebagai pengacara. Persis sama saat sengketa Pilpres 2019 lalu, anggota yang sama ini juga muncul sebagai pengacara. Meninggalkan sementara pekerjaannya di TGUPP. Ini bukan saja memalukan dan menjijikkan, tapi sekaligus seperti meledek pihak yang meminta mereka dibubarkan. Tak tanggung Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI, S. Andika menilai, peran TGUPP terlalu berlebihan. Bahkan, melebihi tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah. Padahal, menurut Andika, kehadiran TGUPP di lingkungan Pemprov DKI hanya sebatas anak tiri. SKPD dan UKPD adalah anak kandung yang harus diprioritaskan. Kenapa anak pungut ini bisa begitu besar mempengaruhi seisi rumah? Arahan mereka pun membingungkan, karena belum tentu sejalan dengan gubernur, sebutnya. Banyak laporan dari SKPD, UKPD dan BUMD yang menyebut TGUPP terlalu superior. Kadang, arahan TGUPP dan gubernur berbeda. Ini membuat bingung, ungkapnya. Pembubaran TGUPP sebenarnya sudah disuarakan dari awal waktu kita rapat anggaran. Perdebatan itu sudah terjadi. Fraksi-fraksi lain juga menuntut agar TGUPP dibubarkan, kata Andika. Sekarang kami kasih kesempatan untuk berbenah. Tapi dalam proses evaluasi kinerja sama saja. Jadi, nggak ada opsi lain kecuali dibubarkan, tegasnya. Beginilah jadinya kalau maju ke kontestasi pemilihan kepala daerah hanya berdasarkan nafsu saja. Semua cara dihalalkan yang penting bisa menang. Ujungnya, Anies menjadi sangat terbebani dengan keberadaan orang-orang yang dulunya membantunya, meminta jatah posisi, namun tidak berguna sama sekali dalam pemerintahannya. Saya melihat dari awal memang salah niat dalam meramu pengisi anggota TGUPP ini. Anies cenderung hanya ingin mengakomodasi orang-orang yang pernah membantunya mencapai posisi gubernur dengan memberikan jabatan di Pemprov DKI. Tanpa sama sekali ada pertimbangan kemampuan integritas dan profesionalitas. Di tahun 2017, saat akan membentuk keanggotaan TGUPP, Anies pernah berkata bahwa semua yang bantu akan dimasukkan ke TGUPP sehingga tidak ada lagi orang-orang yang bekerja sebagai partikelir. Kata kuncinya adalah bantu. Jadi semua yang bantu akan dipekerjakan, begitulah kira-kira. Tidak penting apa kapasitasnya, apakah ada kemampuannya. Atau jangan-jangan malah merusak itu dipikirkan belakangan. Yang penting rasa terima kasih dan janji akan diberi imbalan atas bantuan, sudah ditunaikan. Yang salah adalah kita yang berharap TGUPP di era Anies akan sama efektifnya dengan TGUPP di era Ahok. Karena kita kira namanya sama, masa kualitasnya berbeda?
Dari segi niat pun sebenarnya sudah terlihat jelas. Ahok membiayai TGUPP-nya dengan dana operasional gubernur yang seharusnya masuk ke dalam kantong pribadinya, kalau saja tidak digunakan. Artinya, dengan kenekatan Ahok mengorbankan rejeki yang seharusnya buat pribadi menjadi buat orang lain, dia menjadi tidak main-main dalam mengawasi tugas dan fungsi mereka. Jangan sampai saya sudah korban banyak, rela tidak dapat uang lebih, lu malah main-main dan cuma ngabisin uang gue saja. Begitulah kira-kira yang ada dalam benak Ahok. Berbeda dengan Anies yang mengalokasikan dana operasional TGUPP langsung dari APBD. Artinya, Anies ingin TGUPP bertanggung jawab langsung kepada pemilik APBD, yaitu rakyat. Dia tidak ambil pusing kalau mereka punya hasil kerja atau tidak. Toh, pada akhirnya, kalaupun TGUPP itu tidak bekerja, tidak punya manfaat apa-apa, atau malah merusak sistem kerja yang ada. Yang rugi kan cuma APBD, bukan dirinya pribadi. Ya, sudah, anteng saja. Ngapain juga jadi brutalitas.